Pembelajaran Al-Quran adalah suatu kegiatan yang direncanakan oleh guru dalam usahanya menanamkan pengetahuan kepada siswanya melalui proses belajar mengajar Al-Quran. Pengertian metode tilawati menurut M. Sastra Praja, metode adalah cara yang telah diatur dan dipikirkan baik-baik untuk menyampaikan suatu maksud atau tujuan. Kata tilawati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembacaan ayat Al-Quran dengan baik dan indah. Sedangkan kata istilah tilawati adalah membaca Al-Quran dengan memperjelas atau menampakkan huruf-huruf hijaiyah serta berhati-hati dalam melafalkannya agar makna yang terkandung dari lafaz Al-Quran tersebut dapat diresapi. Perencanaan metode tilawati. Perencanaan adalah serangkaian proses suatu kegiatan untuk menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi atau peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya. Dan apa yang akan dilakukan seperti intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya. Fungsi perencanaan terhadap pembelajaran Al-Quran metode tilawati yaitu yang pertama sebagai pedoman, pelaksanaan, dan pengendalian. Dan yang kedua yaitu menghindari pemborosan sumber daya. Yang ketiga, alat bagi pengembangan quality assurance. Yang keempat, upaya untuk memenuhi accountability kelembagaan. Lanjut yang nomor 6 adalah target tilawati. Target tilawati di sini adalah agar peserta didik itu bisa menghatam surat 30 juz atau terbiasa membaca surat-surat pendek atau terbiasa membaca surat-surat pilihan atau menghafalnya dan seterusnya itu dengan pokok teori ilmu tajwid seperti yang dilakukan oleh anak AUD, anak PAUD, anak TK dan selebihnya. Lanjut yang nomor 7 adalah sumber metode pembelajaran tilawati itu banyak sumbernya, sangat banyak ya. Salah satunya itu dari buku silabus, buku kitabati, apalagi kitab tilawati itu sekarang kan sudah modern ya. Bisa dengan buku-buku akidah akhlak, akidah Islam, itu kan banyak panduan buku-buku yang emang khusus untuk anak AUD, untuk anak PAUD, TK, dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang sudah sampai yang nomor 8 atau terakhir bagi saya, yaitu materi pembelajaran tingkat dasar bagi tilawati. Berbicara tentang tingkat dasar tilawati, itu yang pastinya jika belajar tilawati itu bisa belajar dari jilid 1 sampai jilid 5 dan bisa ditunjang dengan lainnya seperti belajar menghafal surat 30 juz atau surat-surat pendek seperti surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, dan bisa ditunjang juga dengan doa-doa ringan seperti doa sebelum makan, doa mau tidur, doa masuk kamar mandi, seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Febri Yulianti. Saya pemateri ketiga dari kelompok 9 mata kuliah baca tulis Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran tingkat lanjutan. Langsung saja, materi pembelajaran tingkat lanjutan itu lebih mengarah kepada Al-Quran. Nah, di dalam materi pembelajaran tingkat lanjutan terdapat 2 materi. Yang pertama yaitu materi pokok. Dalam materi pokok menggunakan mushaf Al-Quran juz 1 sampai dengan juz 30. Artinya dalam materi pokok yang dipelajari yaitu mushaf Al-Quran juz 1 sampai dengan juz 30. Nah, yang kedua yaitu materi penunjang. Materi penunjang memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu hafalan ayat-ayat pilihan di dalam Al-Quran. Artinya di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat pilihan yang siap untuk dipelajari, yaitu surah Al-Baqarah ayat 225,
dan surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286, surah Al-Imran ayat 135 sampai 136, surah Al-Isra ayat 23 sampai 27, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, surah Luqman ayat 9 sampai 11, surah Al-Fat ayat 28 sampai 29, surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 2, surah Al-Jum'ah ayat 9 sampai 11, dan yang terakhir surah An-Nahl ayat 65 sampai 69. Dan yang kedua yaitu ilmu tajwid. Nah, dalam materi penunjang yang dipelajari yaitu ilmu tajwid. Dan yang ketiga yaitu tahsinul kitabah. Jadi yang dipelajari dalam materi penunjang yang ketiga yaitu tahsinul kitabah. Apa itu tahsinul kitabah? Tahsinul kitabah yaitu pengajaran tentang cara menulis huruf Al-Quran dengan menyalin surah-surah pendek. Artinya tahsinul kitabah itu yaitu pengajaran tentang bagaimana cara menulis huruf Al-Quran dengan cara menyalin surah-surah pendek. Dan yang keempat yaitu amalan ibadah sholat. Dan yang kelima yaitu pembelajaran tentang akidah dan akhlakul karimah. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang proses pembelajaran metode tilawati. Langsung saja. Proses pembelajaran metode tilawati yang pertama yaitu tentang alokasi waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran metode tilawati mulai dari jilid 1 sampai dengan jilid 5 yaitu adalah 15 bulan. Artinya dalam melakukan proses pembelajaran metode tilawati mulai dari jilid 1 sampai dengan jilid 5, waktu yang dibutuhkan adalah 15 bulan. Dengan ketentuan yaitu 5 kali tatap muka dalam seminggu. Dan yang kedua 75 menit setiap tatap muka. Artinya proses pembelajaran metode tilawati memiliki ketentuan-ketentuan yaitu 15 bulan dalam proses pembelajarannya, di mana 15 bulan itu terdapat 5 kali tatap muka dalam seminggu dan 75 menit setiap tatap muka. Dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini memiliki dua hal. Yang pertama pendekatan klasikal. Apa itu pendekatan klasikal? Pendekatan klasikal adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara bersama-sama atau berkelompok dengan menggunakan peraga. Artinya pendekatan klasikal ini pengajaran atau proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara bersama-sama atau berkelompok dengan menggunakan peraga. Pendekatan klasikal ini memiliki beberapa manfaat seperti pembiasaan bacaan, membantu santri melancarkan bacaan melalui buku, memudahkan penguasaan lagu ros, dan yang terakhir melancarkan halaman-halaman awal ketika santri berada di halaman-halaman akhir. Dan yang kedua yaitu pendekatan individual dengan teknik baca simak. Apa itu pendekatan individual dengan teknik baca simak? Yaitu proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara membaca bergiliran, yang satu membaca dan yang lain menyimak. Artinya, teknik baca simak ini atau pendekatan individual dengan teknik baca simak artinya proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara bergiliran. Ada yang membaca dan juga ada yang menyimak atau mendengarkan. Manfaat dari metode tilawati ini yang pertama yaitu santri akan tertib dan tidak akan ramai karena semua mendapat giliran, santri terlibat dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua yaitu pembagian waktu adil dalam proses baca simak karena membacanya secara bergiliran. Dan yang ketiga itu manfaatnya mendengarkan sama dengan membaca dalam hati. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan rahmat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa answitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Artinya ketika ada seorang atau siapapun yang sedang membaca Al-Quran, kita dituntut untuk mendengarkannya dengan baik-baik. Dan kita dituntut untuk memperhatikannya dengan tenang agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang ketiga yaitu tentang prinsip pembelajaran dalam pembelajaran metode tilawati. Prinsip pembelajaran dalam metode tilawati ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu prinsipnya diajarkan secara praktis. Artinya dalam proses pembelajaran metode tilawati harus dengan cara yang praktis. Dan yang kedua menggunakan lagu ros. Dan yang ketiga yaitu diajarkan secara klasikal menggunakan peraga. Dan yang keempat yaitu individual dengan teknik baca simak menggunakan buku, yaitu dengan cara bergiliran atau bergantian. Dan yang terakhir penjelasan dari saya yaitu tentang evaluasi pembelajaran metode tilawati. Langsung saja, evaluasi atau munakosa dalam metode tilawati diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh data tentang perkembangan, kemajuan, perubahan yang dialami oleh santri melalui pembelajaran yang dialami atau pembelajaran yang dilakukan. Artinya evaluasi atau munakosa dalam metode tilawati yaitu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memperoleh data tentang kemajuan, perubahan, perkembangan santri melalui proses belajar mengajar yang dilakukan dalam metode tilawati tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.